Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan baca surat At-Taubah mulai ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha muhzil kafirin. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh wa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yankusukum syai'an walam yudhahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Fa idza salakal ashhurul hurum wa faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi ilal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ihwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum badda'ukum awwala marrah atahsawnahum fawallahu ahaqqu an tahsawhu in kuntum mu'minin. Qadiluhum yu'adzibahumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurakum alaihim
وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن
Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadiyya wa hum saghirun. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka bantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian, padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak melihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul ayat 1-10. Ayat-ayat ini diturunkan kepada Rasulullah setelah beliau
ulang dari perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kala itu beliau dan para sahabat hendak menunaikan ibadah haji, tetapi rupanya kaum musyrikin sedang melaksanakan peribadatan mereka di Baitullah. Padahal sebelumnya telah disepakati perjanjian bahwa saat itu kaum musyrikin tidak diperkenankan beribadah di Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman? Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang yang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang beri minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah setelah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Asbabun Nuzul ayat 19. Suatu ketika saat hari Jumat, seorang sahabat berkata di dekat mimbar Rasulullah bahwa setelah Islam ia tidak akan beramal kecuali memberi minum orang yang berhaji. Sahabat yang lain menimbali bahwa setelah Islam ia hanya akan memakmurkan Masjidil Haram. Sahabat yang lain menambahi bahwa berjihad fisabilillah lebih utama dari amalan-amalan kedua sahabatnya itu. Umar lalu menegur mereka dan berjanji akan memintakan fatwa kepada Rasulullah usai sholat Jumat. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Muslim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dijadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab pada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Asbabun Nuzul ayat 25. Pada perang Hunain, salah seorang tentara muslim berkata, kita tidak akan kalah karena tentara kita banyak. Saat perang Hunain, tentara kaum muslimin memang berjumlah 12.000 orang. Mendengar ucapan seperti itu, Rasulullah merasa sesak dadanya. Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Baihaqi. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah usai penaklukan kota Mekah. Perang ini merupakan perang terakhir kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Setelah itu Allah menerima tobat orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah.
Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Asbabun nuzul ayat 28, dahulu orang musyrik biasa datang ke Mekah dengan membawa makan untuk dijual. Ketika turun perintah larangan kaum musyrik mendekati Masjidil Haram, orang mukmin bingung yang kelak akan mendapatkan makanan dari mana. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Asbabun nuzul ayat 30, beberapa orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, bagaimana kami mengikutimu sedangkan engkau meninggalkan kiblat kami dan tidak mau mengakui Uzair sebagai anak Allah. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Demikian tadi bacaan surat At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 1 sampai 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.